Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersedih ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang mana ayat itu memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpaling dari orang-orang yang tidak mengimaninya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatawalla anhum fama anta bimalum. Berpaling saja kau dari mereka, sesungguhnya kamu bukanlah orang yang tercela. Allah tidak akan mencela nabinya karena nabi berpaling dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberitahukan kepada Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang Nabi SAW beritahukan kebaikan, beritahukan kebenaran, namun mereka menolak kebenaran tersebut. Di mana Allah menurunkan ayat ini sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana setiap kali Nabi memberikan sesuatu hal, informasi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum kufar, orang-orang yang menolak keimanan kepada baginda Nabi, mereka mengatakan Nabi itu gila. Mereka mengatakan Nabi itu tukang sihir. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi SAW, menenangkan hati baginda Nabi SAW dengan meyakinkan kepada Nabi, memberitahukan kepada Nabi bahwasannya kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rusulin illa qalu sahirun aw majnun. Bahwa sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, ketika mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, mereka diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Para manusia-manusia yang mengingkari mereka, pasti mereka akan mengatakan, dia mah tukang sihir, dia mah orang gila, nggak usah dengerin, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, ini adalah pemberitahuan, pelajaran untuk kita bersama, kita merenung bersama apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai nabinya. Allah tidak ingin nabinya itu merasakan sakit hati dan lain sebagainya. Oleh sebabnya Nabi dikuatkan dalam perjuangan dakwahnya. Kalau kamu dibilang gila, kalau kamu dibilang tukang sihir, kalau kamu dibilang cuman ngada-ngada kamu doang, pinter-pinter kamu doang, gak usah kamu khawatir, gak usah kamu takut, tetap sampaikan kebenaran itu. Ini membuat gembira kepada baginda Nabi SAW. Artinya Nabi tetap akan berjuang, tetap akan terus semangat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fatawalla anhum, berpalinglah kamu dari mereka, baginda Nabi SAW itu merasakan kekhawatiran. Baginda Nabi khawatir akan nasib manusia-manusia yang menolak keimanan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nasib mereka nanti? Apakah ini siksaan Allah sudah semakin dekat akan Allah turunkan kepada mereka? Nabi menangis di situ. Nabi khawatir di situ. Di mana kita sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mengutus seorang rasul dari jenis kalian, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasakan berat jika umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan berat. Penderitaan apa yang dirasakan oleh umat Nabi SAW dirasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya beliau kepada kita. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan, berharap, berjuang untuk kita sebagai umatnya mendapatkan keselamatan dalam arti keimanan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Nabi sangat mengharapkan umatnya mendapatkan hal tersebut.
Nabi SAW amat sangat belas kasih kepada umatnya. Nabi merasakan apa yang diderita oleh umat. Nabi peduli dengan kondisi umat. Ini semua kita ketahui. Allah berikan dua sifat kepada Nabi SAW untuk orang-orang yang beriman. Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Ra'ufur Rahim, pengasih, penyayang. Dimiliki sifat tersebut oleh baginda Nabi SAW. Nabi nggak mau kalau ada manusia yang dia menderita, yang dia merasakan sakit karena kebodohannya, karena ketidakberimanannya kepada Nabi SAW. Nabi terus berjuang. Bagaimana caranya Nabi terus berjuang agar mereka orang mendapatkan keimanan dan selamat hidup dunia dan akhiratnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan fatawalla anhum, berpaling kau dari mereka karena mereka tidak mau mendengarkanmu. Mereka justru berbicara kalau kau itu adalah tukang sihir, kau itu adalah orang gila. Maka kata Allah, berpaling kau dari mereka. Kau bukan orang yang tercela. Kau tetap adalah orang yang terpuji. Kau tetap adalah orang yang hebat. Sesungguhnya mereka itulah adalah orang-orang yang melampaui batas dalam melakukan hal tersebut. Entah apa yang membuat mereka seperti itu. Apakah mereka saling berbicara satu sama lain antara generasi ke generasi? Kalau nanti datang orang yang mengaku utusan, bilanglah bahwasannya dia adalah orang gila, dia adalah tukang sihir dan lain sebagainya. Atau bagaimana? Ini yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang pertama kita ambil pelajaran adalah tetaplah berjuang dalam kebenaran. Tetaplah bersemangat dalam kebenaran. Tetap sampaikan yang terbaik. Sampaikan kebenaran itu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Qulil haq walau kana murra." Sampaikan walaupun itu pahit. Walaupun itu melukai. Tapi kalau itu memang kebenaran, kalau itu memang yang terbaik, sampaikan. Teman-teman semua, namun ketika Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk fatawalla anhum, untuk berpaling dari mereka, Nabi ketika itu bersedih dan Allah Subhanahu wa taala menghibur kembali baginda Nabi SAW. Allah mengatakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikan peringatan, berikan nasihat, berikan teguran, berikan pelajaran untuk mereka orang-orang yang beriman kepadamu. Karena sesungguhnya peringatan, nasihat, pelajaran yang kau sampaikan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman kepada baginda Nabi SAW, dalam kondisi kita saat ini, mari sama-sama kita perdalam lagi kedekatan kita dengan Allah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Dekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah? Mari kita ambil ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama-ulama salafun salih bil manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil ilmu-ilmu dari mereka. Kita tanamkan kepada diri kita. Kita lebih jauh mengenal baginda Rasulullah. Kita lebih jauh mengenal bagaimana perjuangan baginda Rasulullah. Oleh sebab itu teman-teman, kalau kita mengenal betul-betul baginda Rasul, mengenal betul-betul bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh baginda Rasul, maka kita akan peduli dengannya. Kita akan mengerti seberapa hebat perjuangan itu. Oleh sebabnya, mari kita sama-sama semangat untuk menimba ilmu agama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.